Kita akan membahas tentang pemain-pemain yang abroad memang kali ini Iya. episodenya kita akan membahas pemain-pemain itu yang berkiprah di luar negeri. Saat ini kita akan bahas terlebih dahulu yang di level ASEAN dulu deh. Ya, jadi ini pembahasan ini kita bahas pertandingan setelah FIFA Matchday ya. Setelah FIFA Jadi Matchday. kita FIFA Matchday kan tanggal 21 dan 26 tuh. Betul, Setelah itu langsung teman-teman semua ini balik ke klub negara masing-masing. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan kembali lagi bersama Esto ya Nesto. Ya, dan ini musim mudik isinya. Iya, musim mudik. Discord ini muncul musim mudik ini lagi puncak mudik ini. Iya ya. Puncak mudik. Tapi tidak bagi pemain Indonesia berada di luar negeri. Iya, Ada benar. yang tidak mengenal namanya mudik. Lebaran ya, tapi tidak ada mudik-mudik. Mereka ada yang berjuang di Qatar, Iya. ada sebagian besar bermain di luar negeri gitu. Iya benar, yang di Qatar ini timnas ya. Timnas U23. Timnas U23 berjuang di Qatar dan juga masih ada yang akan bermain di luar negeri. Dan kita akan membahas tentang pemain-pemain yang abroad memang kali ini episodenya kita akan membahas pemain-pemain itu yang berkiprah di luar negeri. Saat ini kita akan bahas terlebih dahulu yang di level ASEAN dulu deh. Ya, jadi ini pembahasan ini kita bahas pertandingan setelah FIFA Matchday ya. Setelah FIFA Matchday. Jadi kita FIFA Matchday kan tanggal 21 dan 26 tuh. Betul, setelah itu langsung teman-teman semua ini balik ke negara klub masing-masing terus bermain di level mereka dan di Asia maupun di Eropa mereka seperti apa gitu. Nah sekarang kita bahas dari yang ada di Liga Thailand dulu nih. Iya. Ada Asnawi Mangkualam dan yang menarik adalah sebenarnya gue menarik banget ini Yanto Basna akhirnya masuk DSP. Setelah dia sejak Januari direkrut, ini kayaknya baru pertama kali dia muncul di DSP. Iya. Jadi kalau Asnawi oke lah kita bahas nanti, tapi Yanto Basna ini akhirnya ini kembali ke klubnya PT Pracuap yang dia cedera di 2021 terus pulang 2022 terus pulang lama pemulihan sempat di Bayangkara sempat di Kalteng Putra akhirnya per Januari 2024 di bursa transfer kedua dia balik lagi ke klubnya, diterima di klub lamanya ini dan kita nunggu. Betul. Karena sebelumnya dia kalau di klub ini dia cukup jadi pilihan tapi kita nunggu dan sempat tidak ada kabar segala macam, tetapi di situs di media sosial klubnya ini latihan tuh kelihatan sekali ya Yanto Basna latihan tetapi belum dipercaya. Nah, kabar gembiranya adalah akhir bulan Maret tanggal 30 malam itu timnya main PT Pracuap dan di situ ada Yanto Basna. Walaupun tidak main sedetik pun tapi ada harapan dia masuk di SP. Artinya berarti dia pulih total. Betul. Gitu. Jadi karena cederanya itu cukup lama walaupun di saat cedera Yanto Basna itu keren menyelesaikan S2-nya. Iya. Jadi sangat produktif nih anak sebenarnya. Pemain Papua ini saya salut dengan Yanto Basna gitu. Walaupun Boas juga nyelesain S2, tapi bedanya Yanto Basna ini kan beberapa tahun terakhir itu identik dengan Liga Thailand. Oh iya benar. Dari mulai Konkaen, mereka sempat ke Konkaen dan di Konkaen di Liga 2 di awal debut dia di 2018 di Konkaen itu dia bermain hampir 30 kali di Konkaen ini. Full lah termasuk andalan dia. Jadi ini menurut saya ketika dia kembali ke masuk ke daftar susunan pemain mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi atau di bulan-bulan April ini Yanto bisa dimainkan mungkin nggak lama tapi dia bisa dimainkan dan level kita tahu lah level Liga Thailand kan kalau dikatakan di atas Liga 1 ya iya karena secara peringkat memang lebih di atas dibandingkan Liga 1 kan gitu. Jadi menurut saya ini juga harapan baru bagi Yanto Basna karena sebenarnya anak ini masih punya keinginan untuk bergabung dengan timnas. Dan waktu Indonesia playoff Piala Asia di Thailand di Buriram ketika lawan Taiwan di 2 tahun yang lalu 2022 Yanto Basna sempat ketemu dengan STY langsung. Sempat diskusi gitu. Jadi artinya semangat dia untuk kembali pulih dan membela timnas itu ada dan semoga itu terbuka dan Yanto itu sebenarnya salah satu pemain yang bisa dikatakan mampu survive lama ya di luar negeri gitu dan ini menurut saya ya acungan jempol lah buat Yanto gitu. Oke itu Yanto, sekarang Asnawi. Asnawi ini yang menarik adalah sempat dimainkan sebagai bek kiri, kemudian main bek kanan. Ya saingannya juga lumayan memang pilihan utama sebelumnya di klubnya gitu ya. Pilih Plorer namanya. Iya dan itu memang nggak mudah juga bagi Asnawi untuk menembus skuad utama. Akhirnya dalam beberapa pertandingan terakhir dia menjadi starter terutama di pertandingan terakhirnya banget. Ini kita bicara setelah tanggal 26 ya. Tanggal 26 Maret gitu dia menjadi starter main 72 menit.
gitu, dan ya memang hasilnya imbang. Iya, Iya, imbang. hasilnya imbang. Tapi Port FC ini memang salah satu kontender untuk menjadi juara musim ini. Betul. Port FC ini sebenarnya tim yang bisa dikatakan tidak bisa dikatakan tim tengahan lagi. Dia tim yang mulai tim papan atas sekarang. Walaupun ketika diperkuat Terence Puhiri waktu itu masih di papan tengah, tapi progresnya bagus dan terbukti salah satunya dia mengantarkan Mandampang jadi presiden federasi ya Thailand, dan kabarnya mantan bosnya kan mundur tuh Mandampang tuh. Ini kabarnya malah akan diangkat lagi jadi CEO-nya Liga Thai League. Jadi rangkap jabatan gitu. Kok begitu ya? Jadi gosip yang terbaru itu seperti itu karena kalau di sini udah rame tuh. Jadi rangkap jabatan bukan di pemerintahan tapi di sepak bola. Tapi di sepak bola. Kalau di sini udah rame tuh karena dia sebagai ketua federasi, nanti lo laporan nama gue lo. Kayak gitu lagi. Lo tanggung jawabnya sama gue gitu. Kan beberapa tahun lalu pernah. Udah pernah. Gitu, kalau itu kan sekjen sama PT Liga. Kan Pak Iwan Bule pernah gitu juga. Benar. Menarik sih itu, menarik. Tapi yang pasti kita berharap Asnawi tetap konsisten ya, karena di level Liga Thailand ini memang nggak mudah juga untuk mereka main ya sebenarnya. Iya. Jadi kalau sekedar tahu saja, Port FC juga punya pemain namanya Philip Roller. Ini kalau nggak Swiss, Jerman, kelahiran Jerman, diaspora yang didapat Thailand, kewarganegaraan Thailand, dan ini sebenarnya sudah mulai pulih. Jadi Philip Roller ini sebenarnya sempat cedera lama, sempat nggak dipanggil timnas, nggak bermain di klubnya, dan sekarang kembali. Dan ini saingan berat bagi Asnawi. Jadi walaupun kita ngomong Liga Thailand segala macam, kompetitifnya juga sangat tinggi gitu. Jadi ini semoga Asnawi bisa semakin terpacu, dan apapun Asnawi adalah salah satu pemain Indonesia yang cukup bisa diandalkan ya, dengan dia survive 2 musim terakhir di Korea, sekarang di Thailand. Jadi menurut saya ini bisa menjadi role model baru lah bahwa pemain walaupun bermain di level-level klub-klub Asia tapi dia bisa bermain di banyak negara gitu. Tapi yang menarik kita bagi Yanto, timnya ini mau degradasi juga ini. Oh ya, kalau timnya Yanto memang sedang tidak bagus gitu. Iya betul. Ya, tapi saya sebagai orang yang memperhatikan karir Yanto, bermain di luar Indonesia menurut saya bagian yang terbaik ya. Betul. Gitu. Oke, sekarang kita beralih ke Korea. Sekarang masih ada, setelah Asnawi cabut ke Thailand, masih ada Pratama Arhan yang berdebat sama Suwon FC. Walaupun saat kita siaran ini, saat kita tapping dia belum main. Tapi kan ada kemungkinan dia juga ke Qatar kan? Iya. Si Pratama Arhan, karena dari awal memang Rais sendiri kan yang wawancara dengan petingginya Suwon ya, bahwa mereka akan melepas Pratama Arhan ke Piala Asia U23. Jadi tapi yang jadi pertanyaan saya sekarang adalah apakah nasib Arhan ini masih seperti di Tokyo Verdy? Iya benar. Bayangkan di Tokyo Verdy itu 2,5 musim itu bermain hanya 45 menit. Iya. Dan menurut saya itu sangat kurang, walaupun sebenarnya dia ketika di hari biasa dia bermain dengan tim mahasiswa di sana, maksudnya di reserve tim segala macam. Tetapi menurut saya ini akan juga, kalaupun dia nasibnya masih sama dengan di Tokyo Verdy, agak cukup disayangkan aja gitu. Walaupun sebenarnya secara kualitas ketika kembali ke timnas, Pratama Arhan nggak beda jauh ya gitu, termasuk lemparan yang amazing itu. Tapi menurut saya kalau lama-lama seperti ini juga nggak akan baik juga gitu. Iya, jadi dia menit bermainnya justru di timnas ya, bukan di klub. Betul, ya. Lebih banyak di timnas daripada di klub. Ya, kita berharap Pratama Arhan segera mendapatkan debutnya bersama Suwon FC. Kemudian ada lagi yang hijrah ke Jepang, ya kita tahu lah dipinjamkan oleh Wolverhampton, yaitu Justin Hubner. Betul. Yang kemarin diperkenalkan pada tanggal 30 Maret. Dia belum langsung dimainkan. Betul. Karena kemarin hanya perkenalan langsung saja di stadion sama fans Cerezo, dan kita harap juga dia bisa segera debut bersama Cerezo, walaupun Hubner juga main di Piala Asia U23 kan. Iya, yang pasti Justin Hubner ini menurut saya sih, kalau saya ya prediksinya dia tidak akan lama-lama menjadi pemain disimpan ya. Ini dia akan, dan dia masuk ke J-League One itu juga cukup baru, maksudnya kompetisi juga baru dimulai ya, baru masuk pekan ke-5 kalau tidak salah. Jadi dia masuk ketika pekan kedua, jadi artinya dia masih punya waktu untuk bisa beradaptasi, dan saya sih percaya ya kemampuan dia, karena sebenarnya sebelum dia datang ke Jepang di Wolverhampton Under-21 dia cukup diandalkan gitu loh. Kapten tim gitu. Jadi ini menurut saya sih tidak akan lama dia akan menjadi pilihan di J-League One, walaupun di Jepang kita tahu pemain asing itu bukan hal utama. Iya betul. Oke, itu tadi Justin Hubner. Sekarang kita ke trio Indonesia yang ada di Belgia, Sandy Walsh,
Sen Patinama dan juga Marcelo Ferdinand ini nasib berbeda, terutama Sen Patinama nih. Sen Patinama. Klubnya harus berjuang untuk terhindar dari degradasi. Sekarang sudah masuk zona playoff untuk tidak terdegradasi. Iya. Terakhir mereka sempat ke Jerman itu uji coba di akhir Maret uji coba, tetapi Sen Patinama memang belum dimainkan karena Sen Patinama sedang cedera. Saat ini sedang cedera. Jadi bersama KSA Open dia memang akan berjuang untuk memperebutkan satu tempat terakhir agar tidak turun kasta. Iya. Dan ini perjuangan yang berat sebenarnya bagi Sen Patinama yang musim lalu kan dia di Denmark ya dengan Viking ya, dengan tim yang berada di papan atas ya. Iya. Ketika dia pindah ke KSA Open, dia harus berjuang salah satu orang yang harus mempertahankan tim ini. Dan kita tahu KSA Open sebenarnya di beberapa musim lalu ketika masih ada Jordi Amat, itu sebenarnya tim-tim level-level tengah ya. Tapi di musim ini dia turun gitu dan terpuruk gitu. Kemudian Sandy Walsh justru timnya ini sedang berjuang untuk bisa bersaing agar bisa lolos ke kompetisi antar klub Eropa. Zona Conference UEFA Conference League. Ya, sekarang ada di papan tengah sih memang ini KV Mechelen. Ya, kita tahu memang Sandy Walsh andalan ya sebenarnya. Iya. Jadi Sandy Walsh itu terakhir di tanggal 30 dia bermain hanya 6 menitan lah, dan menit 84 dia masuk. Tapi sebenarnya Sandy Walsh sejak pulang dari Piala Asia kemarin, Piala Asia di Qatar ya yang awal tahun kemarin, dia tuh sering sekali dieksperimen jadi back tengah. Sama dengan ketika dia dimainkan oleh Sintayong. Jadi menurut saya ini juga pelatihnya juga melihat punya potensi itu ya. Jadi timnas jadi referensi akhirnya kan gitu mungkin ya seperti itu. Tapi paling tidak Sandy Walsh ini kontraknya memang habis tahun ini ya, musim ini habis. Dan sempat wawancara dengan Rais juga, itu ngomongnya gimana dia? Iya, pokoknya lihat aja nanti gue kabarin katanya. Gitu. Gue nggak bisa ngomong sekarang katanya gitu. Tapi yang pasti dia belum mau ke Indonesia. Maksudnya belum mau akan main di Indonesia belum lah. Jangan dulu juga, gue juga nyari jangan lah. Ntar dulu. Dan dia mikirin nikah juga Agustus kan. Oh iya benar, mau di Barcelona nikahnya waktu itu. Oke. Oke, sekarang kita ngomong ke Marcelo Ferdinand yang ya walaupun menjadi cadangan ya, belum dimainkan ya setelah dari FIFA Matchday ya, Marcelo Ferdinand. Tapi memang ini harapan banget Marcelo Ferdinand bersama klubnya di KMSK Dance ini adalah salah satu pemain muda yang potensial memang, ya memang terus dibina oleh KMSK Dance. Ya gue bilang kalau misalkan dia bisa terus mendapatkan menit bermain reguler, ini akan jadi pemain mahal sih. Iya, dan yang pasti di klubnya saat ini berada di posisi 4 besar. Iya. Ada peluang mereka untuk promosi sebenarnya. Walaupun lewat jalur playoff ya. Iya. Karena 2 tim sudah dipastikan promosi dan mereka harus promosi dulu nih dengan berjuang di playoff dulu. Tapi catatannya bukan itu sebenarnya. Marcelo ini memang di musim ini lebih sedikit dibandingkan musim lalu, karena memang sempat cedera, sempat mengalami banyak gangguan lah. Tetapi dibandingkan pemain dari Singapura yang dimiliki oleh Denze sendiri, dia ini ya lebih banyak bermain ya dibandingkan pemain Singapura itu si Ihsan Fandi ya. Ihsan Fandi. Anaknya Fandi Ahmad ya. Anaknya Fandi Ahmad. Iya betul. Kita cek dulu Ilhan Fandi. Iya, Ilhan Fandi ya benar. Ilhan Fandi itu hanya bermain sekali. Itu pun menitnya hanya 6 menit ya bermain di challenge ini, challenge kasa kedua ya, challenge Pro League ya. Sedangkan Marcelino itu bermain 3 kali. Walaupun waktunya sama dengan umurnya 19 kali, 19 menit ya gitu. Jadi musim ini memang Marcelino dibandingkan musim lalu memang sedikit berkurang ya. Kalau kita bandingkan di musim lalu dia bermain 4 kali dan mencetak 1 gol, artinya agak sedikit penurunan. Tetapi harapan saya adalah usia dia 19 tahun masih bisa berkembang kemana-mana, karena kabarnya Marcelino juga diincar klub Spanyol kasta kedua. Kabarnya seperti itu. Jadi semoga kalaupun ada lompatan seperti itu, Marcelino benar-benar pemain yang istilahnya dalam jangkauan talent scouting. Iya benar, dalam radar talent scouting klub-klub dunia. Iya gitu. Jadi memang sudah dilihat ya salah satu wonderkid, terutama kemarin mungkin performanya yang apik banget di Piala Asia ya. Iya. Betul. Siapa tahu di Piala Asia U23 lebih apik lagi. Itu dia. Nah, oke, itu tadi trio Indonesia di Belgia. Kita akan lompat ke Italia, di mana ada Bang Jai yang memang terus menjadi andalan bagi Venezia. Dia memang ya salah satu andalan di posisi 3 back sentral, di back tengah ya. Iya. Di mana kemarin pada laga terakhir juga sayangnya di kandang sendiri kalah sama timnya Alessandro Nesta dia. Sempat unggul 2 gol,
main full di sini JI Chess gitu. Tapi akhirnya harus menang kekalahan di kandang sendiri dengan skor 2-3. Ini tentunya sebenarnya yang menarik adalah Venezia ini juga salah satu penantang untuk menjadi juara. Kan di atasnya ada Parma, ada Como, klub Indonesia, terus ketiganya Venezia nih. Oh ya satu lagi, sorry. Como itu jadi salah satu tujuannya Sandy Walsh kabarnya. Oh iya. Sandy Walsh itu kabarnya katanya diminati Como untuk musim depan gitu. Wah ini karena faktor Indonesia juga sih. Bisa jadi. Jadi lumayan market nih secara market dapat, tapi secara kualitas juga Sandy Walsh juga oke. Benar, dan akhirnya mungkin kita akan mendapatkan pemain yang akan berlaga di Serie A. Iya. Setelah kurnya Sandi dulu jadi masuk di SP aja ya. Iya di SP aja gitu ya. Gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa tercapai kalau misalkan memang Como nanti naik ke Serie A, ada pemain Indonesia yang memang dibawa ke sana ya. Iya. Yang pasti kalau balik lagi ke JI Jazz dengan tanggal 30 kemarin dia bermain tanggal 1 April dia bermain ketika timnya kalah dari Reggiana, itu adalah pertandingan ke-19 yang musim ini. Betul. 18 di Serie B, 1 pertandingan di Coppa. Jadi menit bermainnya bersama tim ini sudah cukup banyak sekali, yaitu 1606 menit. Ya memang andalan dia. Iya, salah satu starter dia sejak didatangkan, dipinjamkan dari Go Ahead Eagles ya kalau nggak salah. Iya, jadi menurut saya Bang Jai ini tidak hanya sekedar bagus bersama timnas kemarin kita punya ketenangan segala macam, tapi di klubnya memang juga bagus, dan ini levelnya Serie B. Iya. Levelnya Serie B gitu, nggak main-main gitu. Di Serie B itu bisa dikatakan setara Liga Jepang kali ya. Iya. Wah mungkin di atas kali. Di atas kali ya. Iya. Ya itu dia tadi tuh JI Jazz, back muda, masih muda ya sebenarnya, tapi sayangnya dia lewat nih 2-3-nya lewat. Betul. Dia kalau 2-3-nya setelah Januari mah masih oke. 23 plus sih. Iya, 23 plus dia. Jadi nggak bisa dibawa ke Piala Asia U23 tahun ini. Terus kita kembali ataupun beralih sekarang ke Belanda. Di sini ada Ivar Renner, kemudian Ragnar Oratmangun dan juga Tom Haye serta Rafael Strik ya. Rafael Strik di situ. Kita tahu bahwa sama Nathan Chown. Nathan Chown, kemudian Tom Haye kan satu tim nih. Iya. Terus si Ivar kemarin masih di level Young Utrecht mainnya. Young Utrecht benar. Terus Ragnar Oratmangun menelan kekalahan. Iya. Sayangnya ya, walaupun jadi starter dia. Tapi yang dari setelah di pertandingan akhir Maret itu hanya Rafael Struijk dan Nathan Noel. Saya susah ya coet gitu. Nathan Noel aja saya bilang. Nathan Noel sama Rafael Struijk ini sama-sama tidak dimainkan. Sedangkan Tom Haye menjadi andalan Heerenveen. Sedangkan Ivar Renner bersama Ragnar juga menjadi andalan timnya. Tapi catatnya adalah Tom Haye memang andalan ya. Di Heerenveen itu andalan. Sedangkan Ivar Renner walaupun di FC Utrecht dia belum, tapi di Young Utrecht dia hampir jadi pemain yang reguler ya. Reguler. Jadi menurut saya yang perlu masih semoga harapannya adalah Strike bisa bermain lebih reguler lagi. Kalau si Nathan sih memang kadang masih on off ya. Iya, masih on off. Beda dengan Rafael Struijk yang masih belum jadi pilihan utama, walaupun sebenarnya pelatihnya itu bekas PSM. Iya, dari Kalezik gitu. Jadi itu sih yang menurut saya yang karena sebenarnya Rafael Struijk itu pemain yang secara body balance belum tangguh ya. Tapi kalau udah bawa bola, itu keren banget. Lumayan ngeyel sih juga, termasuk pemain ngeyel juga. Tapi yang menarik juga Ivar Renner nih, Utrecht zona degradasi. Betul. Zona degradasi dia. Jangan-jangan nanti derby Utrecht, Young Utrecht sama FC Utrecht. Oke, itu dia tadi udah kita bahas bagaimana. Tapi yang menarik juga ada pemain baru. Calon naturalisasi Kelvin Verdonk. Oh oke. Yang pemain Feyenoord ya. Kelvin Verdonk tuh kalau nggak salah. Bukan. NC Nijmegen. NC Nijmegen jadi back kiri, back side kiri. Kalau dia jadi Kelvin Verdonk ini akan menambah ketat persaingan di posisi back kiri. Pertama Arhan, Nathan Chown, kemudian Saint Patinama. Luar biasa sih ini. Tapi satu yang menarik sebenarnya, yang baru nanti akan saya kasih di sini ininya. Emil Audero sekarang menyertakan bendera Indonesia di profilnya. Lo bukan emang udah ya? Enggak ya? Belum ya? Jadi dia menyertakan, dulu kan Italia doang nih. Sekarang ada bendera Indonesianya. Apakah ini tanda-tanda dia mau? Iya, nggak tahu. Dulu kan bapaknya menolak kan. Nah, sekarang itu. Tapi kan ada Cyrus Margono. Iya. Nah, ini Cyrus Margono kita tunggu nih nanti apakah
bisa dipanggil ataupun bakal dipanggil sama Coach STY, karena katanya nih ketika ditanya sama teman-teman terakhir sebelum bertolak ke Dubai, kok kenapa nggak panggil Silas Margono, kan udah aman. Iya. Gitu kan katanya. Oh, saya nggak bisa bilang gimana ya, kata Coach STY itu. Saya belum pernah ngeliat mainnya dia. Gitu. Jadi ya belum bisa dipanggil. Ya mungkin nanti akan ada waktunya Coach STY yang ngeliat Silas Margono. Nggak ada salahnya untuk dicoba pemain kiper Panathinaikos B ini. Salah satunya lagi kalau kiper Emil Agudero juga jangan lupakan ada Martin Paes. Martin Paes kalau misalkan nggak bermasalah nanti proses naturalisasi, karena kan kita tahu dia terganjal. Dan katanya sih lagi diproses ke arbitrase internasional, ke CAS gitu untuk proses ini regulasi. Ya kita nggak tahu lah nanti akan seperti apa ujungnya. Ya mudah-mudahan memang mulus-mulus aja juga gitu. Kalau secara di dalam negeri pasti mulus, tapi di FIFA-nya nanti ya itu kan butuh effort lagi untuk bisa Martin Paes bisa memperkuat tim kita. Betul. Yang pasti Emil selamat untuk ngasih benderanya di profil dia, bendera Indonesia ya. Itu dia pembahasan kita kali ini. Silakan sampaikan di kolom komentar kalau kalian punya update juga dari pemain keturunan misalnya yang di luar negeri yang memang belum menjadi WNI gitu. Sampaikan aja, atau pemain Indonesia lain yang sudah memakai bendera Indonesia tapi kita tidak menjangkaunya gitu ya. Tidak terlalu terpantau gitu sama kita, sampaikan aja gitu. Siapa tahu itu akan menjadi informasi terbaru bagi kami juga dan juga teman-teman scorer lainnya. Oke deh, jangan lupa untuk terus follow sosial medianya Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram maupun di TikTok, dan juga kami ada di Noise. Dan juga pantengin skor.id karena setiap pekannya ada rapor pemain Indonesia di luar negeri. Oke, itu tadi pembahasan kita kali ini. Gua Rasatan, saya Ernesto. sampai jumpa lagi.